kamera bawa bu. Baik teman-teman, hari ini Senin 22 Desember 2025, saya sedang berada di Tugu 0 km Indramayu Barat ya, dimana hari ini rencananya akan diresmikan Tugu 0 km Indramayu Barat oleh Bupati Indramayu Luki Hakim bersama dengan Wakil Bupati Indramayu Saifuddin. Sebelum melihat bagaimana proses peresmian itu berlangsung, mungkin saya ulas sedikit ya terkait dengan sejarah singkat dari wilayah Indramayu Barat ini. Jadi untuk Indramayu Barat ini bukan sekedar nama wilayah saja ya, tapi hasil perjuangan panjang dari warga di wilayah Indramayu bagian barat. Perjuangan ini berawal dari aspirasi masyarakat di wilayah Indramayu Barat yang ingin pembangunan lebih merata dan pelayanan publik yang enggak ribet. Selama bertahun-tahun, Indramayu Barat selalu tertinggal ya dibanding dengan daerah di wilayah timur. Infrastruktur minim, ekonomi jalan lambat, dan pengurus administrasi harus jauh ke pusat kota yang memakan waktu kurang lebih 1-1,5 jam perjalanan ya jika santai. Kemudian di awal tahun 2000-an, gagasan pemekaran ini mulai menguat. Indramayu dinilai terlalu luas ya, dan warga Indramayu Barat butuh solusi nyata. Tokoh adat, tokoh agama, akademisi, sampai anak muda pun bersatu. Diskusi, kajian, sampai usulan resmi ke pemerintah terus diperjuangkan lewat jalur konstitusional. Kajian kelayakan penataman Indramayu Barat pun akhirnya siap ya, penduduknya cukup, potensinya juga ada, wilayahnya pun cukup mendukung, dan Tugu 0 km yang saat ini akan diresmikan menjadi simbol awal langkah Indramayu Barat untuk menjadi daerah sendiri ya. Tugu ini tepatnya berlokasi di Desa Sukaslamet di Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu. Ya, teman-teman, saya sedang berada di Tugu 0 km Indramayu Barat ya. Di sini menjadi titik awal dari pemekaran daerah Kabupaten Indramayu Barat yang rencananya akan pisah dari daerah induk Kabupaten Indramayu. Ini bisa kita lihat ya, ada banyak sekali warga yang memang sengaja datang untuk menyaksikan peresmian dari Tugu 0 km. Ini cuma menjauh sedikit ya, karena suara soundnya cukup kencang sekali. Ada banyak sekali. Om, ada di sini. Ada Indramayu Barat. Kita coba keliling dulu. Tadi perjalanan dari Indramayu kota itu sekitar pukul jam 2 siang ya. Dan saya sampai di sini pukul 15.59. 2 jam perjalanan berarti. Sama lokasinya ini cukup jauh, tepatnya berada di Desa Sukaslamet, Kecamatan Kroya, Indramayu. Ini masih banyak masyarakat juga di sini. Oh, itu rupanya rombongan dari Bupati Indramayu yang baru datang. Di jauh di sebelah sana. Boleh kabeh. Sambil nunggu jajan dulu. Si mau bocor nasi Bandung.
Agak sedang. Itu baik kah seanak? Mau datang kayaknya mah. Luki Hakim datang. Pindah. Kilometer calon daerah otonomi baru Kabupaten Indramayu Barat bertempat di Blok Harindong, Desa Sukaselamat, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Indramayu yang kami hormati pejabat, kepala dinas, kepala badan, kepala kesatuan di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu, kepala camat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Indramayu, Bupati, Indramayu, yang terhormat Dr. Andes Haji Heri, mantan Wakil Bupati dari Bapak Saifuddin, Forum Komunikasi Masyarakat Indramayu Barat, dan beliau menjadi panitia pemekaran Kabupaten Indramayu Barat. Biasanya saya bilang, apa kabar Indramayu? Kalau saat ini saya pengen, apa kabar Indramayu Barat? Bukan. Satu hal yang luar biasa. Saya sebenarnya melihat ini cuma digambar. Jadi saya tadi terharu juga dalam hati, alhamdulillah berdiri juga Pak Abu, akhirnya berdiri juga ini. Masya Allah. Saya tadi bisik-bisik sama Pak Abu. Saya bilang, kita beruntung Pak Abu, kita beruntung di era Lutfi Saifuddin tubuhnya berdiri. Tapi saya tahu bahwa cita-cita Indramayu Mekar untuk Indramayu Barat ini sudah lama. Sudah banyak orang yang berjuang. Kalau saya Indramayu Barat cuma gambar-gambar aja bareng sama teman-teman, terus udah bangun aja. Tapi sebenarnya itu sudah dari awal. Diawali dengan cita-cita para tokoh, sehingga waktu itu juga tahun 2019 ya sudah ditandatangani untuk bupatinya Pak Fendi, terus Pak waktu itu
anggota Dewan fraksi, ada Pak Taufik. Jadi ini apa ya, keringatnya banyak orang. Saya dapat keberuntungan saja bersama Pak Wabuk hari ini bisa ada di sini, bisa ikut meresmikan. Tapi percayalah bahwa Ibu, Bapak, semuanya di sini, ini bukan jeripayah saya. Ini jeripayah ini bareng-bareng orang Indramayu Barat. Saya harus katakan, mungkin ini tidak enak, tapi harus saya beritahu pada semua masyarakat bahwa memekarkan satu kabupaten di saat ini itu tidak mudah, Pak. Saya langsung bertanya kepada Pak Bapak Mendagri, saya bertanya langsung ke Mendagri, Pak, kalau mekar itu saat ini memungkinkan tidak? Dikatakan bahwa masih ada moratorium. Lalu kalau misalnya mau mekar syaratnya banyak. Tapi yang paling gampang adalah yang mau mekar itu harus mampu dan mapan secara ekonomi. Itu saja dulu. Surat-suratnya semua sudah diurus, tinggal berhenti masih di moratorium di pusat. Kalau moratoriumnya dibuka, maka peluang kita untuk mekar langsung besar, bisa. Tapi saya khawatir kalau tiba-tiba dibuka, mau ditandatangani, dicek dulu keuangannya. Kalau Indramayu Baratnya masih belum mapan, maka nggak bisa. Sambil nunggu moratoriumnya dibuka, saya bersama Pak Wabuk keliling-keliling. Gimana caranya kalau sampai dibuka kitanya mapan? Mapan itu bagaimana kira-kira? Harus ada penghasil uang, perputaran uangnya lebih besar. Di Indramayu Barat sebagian besar pertanian ya, pertanian perkebunan sebagian besar cukup untuk kehidupan sehari-hari, tapi kurang cukup untuk menopang perekonomian sebuah kota, sebuah kabupaten baru. Jadi apa yang mesti ditopang? Karena saya lihat, kami lihat masih banyak yang nganggur, masih banyak pengangguran ya. Banyak yang nganggur, kebutuhan hari-hari selalu ada, masih berarti masih banyak yang punya hutang. Itu kan, Prof. Itu Prof. Jadi kita ngeri kalau kita buka, masyarakatnya masih, maaf ya kalau saya katakan, hidupnya di bawah garis kemakmuran. Ini makmur, ini garisnya nih. Di bawah itu kurang makmur, bawahnya di sana susah. Maka kita harus topang dulu. Maka dari itu kita mencoba sedang mengubah pola tata ruang, Bapak. Saya petakan daerah-daerah mana, sawah-sawah mana yang sudah tidak subur. Ada sawah yang memang kalau ditanami 1 tahun cuma bisa 1 kali karena nunggu hujan. Maka orang hutan harapannya setahun 2 kali, tapi belum tentu yang panen yang kedua itu banyak. 1 hektar panennya berapa ton? Ada yang 4, ada yang 6. Anggaplah 6. Kalau cuma sekali, uangnya nggak cukup buat hidup 1 tahun. Nah, maka dari itu kami cari sawah-sawah yang tidak subur untuk bisa menjadi kawasan industri. Kira-kira setuju tidak? Tanpa mengurangi ketahanan pangan. Jadi kita jangan meninggalkan pertanian, kita jangan meninggalkan akar budaya kita. Tapi kita butuh lapangan pekerjaan. Pabrik-pabrik itu bukan cuma sekedar lapangan pekerjaan, tapi akan banyak ekonomi yang lainnya. Warung-warung, laundry, bengkel, semua itu akan rame. Kos-kosan, macam-macam semuanya. Dagang apa juga laku. Kalau kita dagang jamuran begini, kalau lapak sejual duit, nggak ada yang beli, Bu. Pak. Iya. Nah, coba dulu Pak Wabuk, enak gak? Nah. Tadi saya pagi habis membuka peresmian kawasan industri di salah satu perusahaan itu di Gantar. Lalu saya langsung meluncur ke Pak KDM. Tadi jam 12:30 sudah sampai, ketemu sama Pak KDM. Saya menceritakan tentang kawasan industri di Indramayu, mohon dibantu. Dan Masya Allah beliau langsung luar biasa, siap, pasti dibantu Indramayu. Maka rencana tadi ada perusahaan lagi tuh, ada sedikit kesulitan, langsung Pak KDM bilang begini, Ibu, kita bantu percepatan semua perizinannya. Berapa karyawannya? Tadi si perusahaan apa saya lupa, ibu itu bilang ada 10.000. 10.000, tapi harus orang Indramayu ya, minimal 70%. Kata beliaunya 80% orang Indramayu semua. Supaya banyak yang kerja. Dan ada berita bagus juga untuk teman-teman di Indramayu bagian barat.
sini, bahwa kita sedang mengusahakan ada exit tol, pintu tol keluar ke sini di Gantar. Memang masih ada jauh, tapi gak jauh banget. Iya, aku Gantar, Pak. Nah, di Gantar. Kalau pintu tolnya sudah dibuka, surat-surat semua sudah lengkap, tinggal tunggu 1 atau 2 tanda tangan saja. Kalau pintu tolnya dibuka, maka otomatis Gantar itu akan maju, banyak pabrik, sekolah, universitas itu akan banyak di Terisi dan juga di Cikedung. Lalu Horgelis itu pasti akan jadi kota yang lebih besar lagi. Saya juga minta izin sama Pak Gubernur untuk di Sukra akan ada tambah lagi, Pak Dewan, ada sekitar 1000 hektar lagi kawasan industri, kandang haur, dan di patrol. Buat apa sih? Supaya kalau nanti pas mekar, kitanya sudah mapan. Jangan sampai pas begitu perizinan buka, ya boleh Indramayu mekar, tapi dilihat dulu uangnya cukup nggak. Begitu dilihat ternyata nggak cukup, ya percuma. Perputaran ekonomi yang tidak cukup. Maka dari itu saya minta pada teman-teman semuanya untuk kita saling support, saling mendoakan, saling bahu-membahu membantu. Bila mana ada investor-investor, dipermudah, jangan dimusuhin, karena pemerintah daerah sendiri tidak akan mampu membangkitkan suatu kabupaten besar ini kalau tidak ada sektor swasta. Maka di era kepemimpinan saya bersama Pak Wagub, insya Allah kita akan terbuka yang sebesar-besarnya untuk sektor swasta. Pak Wagub, kalau boleh maju sebentar menyapa teman-teman. Karena yang ini juga kan pas proses waktu itu di Dewan sempat ceritakan sedikit tentang proses pemekaran gitu. Testimoni. Mas. Udah, karena ini perintah, walaupun saya mau minum, tapi langsung berangkat. Kasih minum dulu, kasih minum. Langsung aja Pak Bupati. Memang tidak serta-merta hari ini ada tenda, tidak ujuk-ujuk ada namanya titik nol. Pastinya ada sejarah. Kita kenal sejarah. Sejarah ini berangkat dari pemikiran dan kondisi yang menghendaki supaya pemekaran, ditambah ada orangnya. Orang yang di depan kita ini, kalau tokoh-tokoh yang sudah nggak terhitung tenaga, pikiran maupun materinya. Pak Kamto bolak-balik Bandung, Jakarta mungkin ya, pastinya iya. Saya tahu betul pada saat Pak Kamto dan teman-teman menceritakan bagian perjuangan, sampai sedikit agak puitis, sampai angel memang enggak, mulai di tangan. Nah, jadi sejarah itu berjalan, ditangkap oleh DPRD sebagai perwakilan DPRD, sebagai masyarakat DPRD. Alhamdulillah mulai proses yang namanya BPD waktu itu, BPD se-Indramayu kepada DPRD ada persetujuan mewakili pemerintah daerah, ada Bupati dan DPRD. Ada Pak Warin waktu di situ ya. Nah, ini Pak mantan Dewan juga. Nah, waktu itu Pak Taufik Ketua DPRD-nya, Bupatinya Pak Supendi. Jadi ini harus sejarah. Nah, di situ kebetulan termasuk Pak Heri Jati, bukan orang yang hari ini muncul sebagaimana penyemangat atau inisiator daripada pemekaran, tetapi ada Umi juga ikut ngoceh-ngoceh juga nih beliau. Agak rewel ya Pak. Rewel untuk kepentingan masyarakat negara. Tepuk tangan buat Umi di sini. Bu Ipit juga sama. Nah, jadi ini tidak serta-merta ujuk-ujuk udah. Lantas kemudian disepakati oleh DPRD, persetujuan ditandatangani di tahun 2019, dan alhamdulillah sampai kepada Bandung, DPRD provinsi sudah diketok palu, alhamdulillah tinggal boleh jadi wisata. Nah, tadi menunggu kaitan dengan moratorium. Nah, tadi betul Pak Bupati sampaikan. Tidak mudah memang, tetapi insya Allah indah pada waktunya kalau bahasa pidatornya. Kemudian akan terwujud bagaimana indah barat. Semata-mata bukan Anda pengen ada keraton ataupun pendopo di barat, tidak semata ada dewan di barat atau bupati di barat, tapi lebih pada kepentingan masyarakat Indramayu Barat yang hari ini membutuhkan pendekatan dan bagaimana maksimalkan peningkatan Indramayu Barat. Mudah-mudahan tadi Pak Bupati sudah menyampaikan dibuka keran-keran kaitan dengan masalah perekonomian, di sana ada kawasan maupun juga dibuka ruang-ruang untuk investasi. Mudah-mudahan tumbuh kembang ekonominya, dibuka keran moratoriumnya, insya Allah terwujud dan insya Allah Kang Badrun jadi ketua DPRD nanti. Dan itu barangkali Pak Rektor, terima kasih dukungan secara akademisik Pak. Dan alhamdulillah hari ini hari yang baik, di bulan yang baik, tanggal yang baik, bersama orang baik semua terwujud sebagaimana momentum
starting point semangat pengembangan Indramayu ke depan lebih baik. Tadi ada bisik-bisik Pak, bisik-bisik ke saya, kenapa nggak langsung bupati aja, mulai mewakili. Jadi kalau sudah dibentuk, sudah terwujud, sudah diselamati, sudah ditumpengi, sudah diprasasi dan tangani, kira-kira pembangunannya ke barat katanya Pak, banyak kan Pak, begitu ya? Yang bisik-bisik tadi ketua ya, inisialnya Pak Rahman inisialnya, supaya pembangunannya lebih kepada di barat, bukan berarti menaktiri Kalimantan Timur, tapi sekiranya bupati, wakil bupati, khusus bupati untuk lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur di barat. Saya tanya, apa? Lebih kepada bagaimana kaitan dengan penyediaan lahan Pak, lahan untuk keraton pendopo barat, kantor DPRD barat, atau DPRD itu sudah siap Pak. Iya. Nah, jadi insya Allah ini akan terwujud dan doa kita semua. Mungkin titip wakil bupati juga ingin kiranya mengharapkan masyarakat Indramayu semuanya tanpa kecuali menciptakan kondisivitas, gitu Pak. Ada masalah besar kita kecilkan, kecil kita hilangkan untuk Indramayu. Indramayu maju bukan karena Pak Luki dan Saifuddin saja, tapi semua komponen, baik tokoh masyarakat, tokoh ulama, tokoh-tokoh lain tanpa kecuali ibu-ibu, para ibu-ibu yang luar biasa. Saya kira itu Pak Bupati. Terima kasih Pak Wabub. Pesannya sudah saya tangkap. Jadi pembangunan untuk awal memang kita di 2026-2027 kita akan berkiblat tidak melupakan timur, tapi barat akan kita kejar. Karena sempat ketinggalan waktu itu. Tadi saya sudah bicara sama Pak Sekda Jawa Barat, besok atau minggu depan ya, besok itu akan ada direncanakan 3.000 mahasiswa akan turun ke masyarakat untuk membantu. 3.000 mahasiswa dari Universitas Pajajaran akan bersinergi dengan masyarakat. Jadi memang biar melakukan apa ya, penelitian dan lain-lain. KKN gitu ya. Iya. Oh mana. Oh iya. Tadi lagi mau minum soalnya. Baik. Terima kasih dan dengan senantiasa memohon taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala serta diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bangunan Tugu titik 0 km calon daerah otonomi baru Kabupaten Indramayu Barat dengan ini saya resmikan. Semoga monumen ini membawa manfaat dan keberkahan bagi seluruh masyarakat, menjadi penanda sejarah terbentuknya daerah otonomi baru Kabupaten Indramayu Barat. Terima kasih. Nanti titip dirawat, jangan dicoret-coret, jangan dipretel-pretel. Itu yang kuning-kuningnya jangan diambil. Saya terus terang sempat khawatir Pak, kira-kira diambil nggak ya sama orangnya gitu. Mudah-mudahan dijaga bareng-bareng ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mundur. Yang depannya mundur. Ada nunduk dah, bawa dah. Ada nunduk dah. Lihat kamera Pak Bub.
mudah-mudahan. Yang terhormat Bupati Indramayu, hadirin yang berbahagia. Mujidah ya Rabbana wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima wa barakatuh lima sabaq. La sirrah bi aqla hadiya siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Allahumma inni as'aluka bi anna asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad. Allahumma ya rabbal ka'bah, Allahumma ya rabbas samawati wal ardh. Ya Allah. Resmian Tugu kilometer hari ini gimana Pak? Alhamdulillah, saya bersama Wakil Bupati, bersama Ketua Dewan dan lain-lain, semua tadi orang-orang penting, tokoh-tokoh masyarakat Dan pejuang-pejuang. dan pejuang-pejuang khususnya Indramayu Barat. Jadi hari ini meresmikan Tugu 0 km Indramayu Barat. Memang belum ditulisin kabupaten karena belum jadi kabupaten Indramayu Barat. Tapi ini adalah esensi dari keseriusan kita semua, akumulasi dari esensi keseriusan. Diawali dari dulu digagas oleh para tokoh, lalu antara eksekutif dan legislatif pada saat itu kesepakatannya untuk memekarkan dan juga sampai pengurusan terus. Dan memang kenapa berhenti? Karena memang aturan di pemerintah pusatnya masih moratorium. Sambil menunggu moratorium, ini adalah wujud nyata dari kesungguhan Pemda Luki Saifuddin mewujudkan dalam bentuk prasasti yang memang benar-benar fisiknya ada. Sebenarnya kalau esensi niatannya, papernya, birokrasinya sudah ditempuh, tapi ini sekedar wujud fisik sebagai penanda bahwa disinilah letaknya, insya Allah 0 km. Semua sudah ditempuh dan ya sisanya kami menunggu. Tapi sambil menunggu, kami sempat berpikir, kalau nanti ternyata pemekaran dibuka dan kita bisa mekar, jangan-jangan kitanya belum siap. Secara psikologisnya siap, tapi secara ekonominya belum siap. Kenapa? Karena mungkin belum ada sentra-sentra ekonomi yang besar di sini. Kalau saya lihat baru mungkin Haurgelis yang paling kuat, tapi tidak cukup. Maka perlu ditopang dengan kemampuan ekonomi. Makanya kami bikin beberapa kawasan industri, kami dorong di Indramayu Barat, di Sukra, Patrol, Kandang Haur, lalu di Gantar. Jadi itu harapan kami ini bisa menjadi sentra kekuatan ekonomi sehingga ketika dimekarkan kita sudah siap. Tadi juga ada exit tol baru ya Pak? Iya, insya Allah akan ada exit tol di Gantar, itu sekitar kilometer 122 sampai 125 lah, di antara itu gitu. Itu untuk menopang perekonomian besar-besaran. Jadi Gantar itu nanti akan banyak pabrik. Dan tadi juga saya tadi Pak Wagub di sini, saya ke Pak KDM, percepatan investasi Indramayu di sini. Karena tadi dipertemukan sama beberapa pengusaha yang sudah dalam proses pengurusan mau dipercepat. Nah, dari provinsi mempercepat itu akan ada 10.000 rekrutmen insya Allah di akhir 2026. Maka lagi pengen dipercepat. Kata Pak Gubernur tadi, jangan nunggu 6 bulan, kalau bisa 4 bulan. Kan memang ada beberapa perizinan yang dari pusat, terus juga amdalnya di provinsi dan juga di sini. Jadi memang karena kami berhusnuzon, kami berpositif tinggi bahwa pemekaran ke depan akan benar-benar dibuka, maka kitanya harus sudah siap semuanya. Ya, cukup ya. Ini Pak Bupati menyampaikan kesiapan sebagaimana DOB baru, tapi tidak lupa sesuai dengan regulasi bahwa nanti ada kewajiban Kabupaten Induk nih untuk membiayai 1-2 tahun itu kan. Nah, kita juga harus siap fiskalnya bagaimana untuk membiayai. Di samping moratorium menunggu keputusan daripada pusat, kemudian kita menyiapkan di sini dan satu bukti yang kita disiapkan titik nolnya melalui satu keputusan yang cukup penting di DPRD. Tapi jangan lupa nanti kewajiban Kabupaten Induk ini untuk biaya ini. Bangun apa aja tuh? Kalau apabila Indramayu sendiri, Pak Wabu, Ya, hari ini mampu menopang? ya kalau sekarang ya belum ya. Tapi kan nanti ya kita itu aja paralel. Kesiapan kita tadi Pak Bupati sudah janji akan lebih konsentrasi lebih kepada wilayah barat. Kemudian fiskal kita akan naikkan bagaimana untuk PAD kita dalam rangka bisa menopang kewajiban Kabupaten Induk untuk bisa membiayai. Apa itu? Ya pasti sarana pemerintahan ya. Oke, cukup ya. Ya. Oke, makasih. Hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. Yang terhormat Bupati Indramayu, hadirin yang berbahagia, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara pada sore hari. Jalan-jalan Kelenteng Naskah Israel.